اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan rahmatnya. Kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan perkumpulan kita, pertemuan kita di tempat yang mulia ini sebagai pertemuan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, koreksi kesalahan-kesalahan orang yang sholat, di mana kita telah masuk pada pembahasan Jima'u Akhtail Musallina fi sifati salatihim, kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang sholat dalam cara atau sifat sholat mereka. Ya, telah kita singgung dua perkara di pertemuan sebelumnya, yakni terkait dengan masalah niat di dalam sholat. Nah, telah kita sebutkan bahwa berniat merupakan syarat sahnya sholat, dan niat itu menurut kesepakatan ulama mahalluhal qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Sementara menjaharkan niat, ya, mengeraskan bacaan niat, maka ini dari perkara yang tidak ada dasarnya, bahkan diharamkan menurut ijma' kesepakatan para ulama, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang terjadi perselisihan pendapat para ulama adalah soal talaffuz bin niyah sirran, melafatkan niat namun dengan sir, dengan suara yang sir, tidak dijaharkan. Kalau dijaharkan sepakat ulama, disirkan, ini yang terjadi ikhtilaf para ulama, dan telah berlalu pendapat yang terkuat bahwa yang namanya niat tidak perlu diucapkan, ya, tidak perlu dilafatkan walaupun secara sir. Nah, niat itu cukup di dalam hati, dan kalaulah ada lafaz-lafaz tertentu, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita akan hal tersebut. Ya kan? Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak mungkin lupa akan hal tersebut. Nah, sehingga tatkala hal tersebut tidak ternukil dari kita, tidak ternukil kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa sholat cukup sekedar niat di dalam hati, kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram, maka dengan itu dia jalankan semua yang menjadi syarat, rukun dan wajib-wajib sholat, maka sahlah sholatnya dia. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita juga telah singgung terkait dengan kesalahan di mana seseorang tidak menggerakkan lisannya ketika takbiratul ihram, ketika membaca Quran dalam sholat, dan dalam zikir-zikir sholat yang lain. Sebagian orang hanya membaca di dalam hati saja, tidak melafatkannya di lisannya, tidak menyebutkannya di lisannya. Maka ini adalah kesalahan dan kekeliruan. Ya, yang namanya membaca, ya, yang namanya berzikir itu tidak dianggap orang berzikir, tidak dianggap orang membaca kecuali dengan ada gerakan bibir, gerakan lisan.
Ya, baru dikatakan dia telah membaca atau berzikir. Artinya jamaah sekalian, kalau ada orang yang membaca tapi tidak menggerakkan lisan, hanya di dalam hati, maka itu tidak dinamakan membaca namanya. Ya, nah, makanya sebagian orang keliru. Dia pikir bahwa sholat itu hanya gerakan badan saja. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bangkit antara dua sujud, ya, duduk antara dua sujud, kemudian sampai seterusnya, nanti terakhir ditutup dengan tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian salam. Tidak. Yang namanya sholat at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'al. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan. Itu namanya sholat. Jadi ada yang diucapkan, ada yang dilakukan. Ucapan dan perbuatannya itu maklumatin, dari perkara yang dimaklumi di dalam sholat tentu saja. Muftatahatan bit takbir, dimulai dan dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatan bit taslim, dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat. Jadi sholat itu bukan hanya gerakan badan, tapi juga ada ucapan. Nah, yang namanya ucapan tidak teranggap ucapan kalau tidak ada gerakan lisan atau gerakan bibir. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengkritik sebagian orang yang sholat hanya membaca di dalam hati, tidak melafatkannya atau menggerakkan lisannya. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau kita lihat dalil-dalil dalam Quran, ya, yang namanya membaca itu dengan gerakan bibir minimal, gerakan lisan minimal. Makanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. Tatkala Allah menegur nabinya, Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan janganlah engkau wahai Muhammad, teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau gerakkan bibirmu, gerakkan lisanmu untuk membaca Quran itu, dengannya kamu bersegera, bercepat-cepat untuk bisa menguasainya. Jangan, kata Allah. Nah, syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran, beliau menggerakkan lisannya. Ya, nah itu baru disebut membaca. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, ya, telah menetapkan, mentakrir, ya, bolehnya orang yang junub, orang yang sedang junub, belum mandi bersih, untuk membaca Quran tapi dalam hatinya. Kalau di lisannya, walaupun ada ikhtilaf para ulama terkait masalah ini, ya, tapi masyhur dari madhab Syafi'i, nah, bahwasanya hal tersebut dilarang. Ya, bahwasanya hal tersebut dilarang. Nanti kalau setelah dia mandi, baru dia boleh untuk melafadzkan Quran itu, karena dia sedang berhadas besar. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, sebagaimana dalam kitabnya Al-Adhkar, kata beliau, yajuzu lil junub wal haid wan nufasa ijra'ul qur'ani 'alal qalbi min ghairi lafdhin wa kadzalika an-nazar fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi. Kata beliau, boleh bagi orang yang junub, wanita yang haid dan nifas, untuk membaca Quran di dalam hatinya tanpa melafatkannya, maksudnya tanpa menggerakkannya di lisannya, kata Imam Nawawi. Wa kadzalika an-nadhar fil mushaf, demikian pula mereka boleh untuk melihat kepada mushaf Al-Quran dan membacanya di dalam hati tanpa dia gerakkan lisannya. Nah, ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, maka dari sini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang tatkala membaca di dalam Quran, atau takbiratul ihram, atau takbiratul intiqal, takbir perpindahan, baik bagi imam atau makmum
ataukah orang yang sholat sendirian hendaknya dia membaca minimal dengan menggerakkan lisan. Minimal dengan menggerakkan lisan. Kalau dia membacanya di dalam hati, itu tidak dinamakan bacaan. Nah, kalau tidak dinamakan bacaan, bisa fatal sholatnya nanti. Terkhusus kalau dia tidak melakukan hal tersebut tatkala membaca surat Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah adalah rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam An-Nawawi juga pernah mengatakan, wa amma ghairul imam fasunnatul israru bit takbir. Adapun selain imam, maka yang sunnah adalah mensirkan ucapan takbir. Jadi kalau makmum ataukah orang yang sholat sendirian, dia tidak dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya. Tapi kalau imam, bagi imam memang dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. Kenapa? Karena dia imam memperdengarkan kepada makmumnya. Nah, kalau dalam sholat sirriyah, sholat yang tidak dijaharkan, zuhur dan asar, ya, maka dia cukup memperdengarkan takbir dan takbiratul intiqalnya, takbir perpindahannya kepada makmum. Bacaan tidak, sebagaimana yang dimaklumi. Adapun dalam bacaan jahriyah, maghrib, isya dan subuh, maka dia selain memperdengarkan bacaan takbirnya, dia juga memperdengarkan bacaan Fatihahnya dan bacaan surat setelah Al-Fatihah, sebagaimana yang dimaklumi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun bagi makmum, maka dia tidak boleh menjaharkan bacaannya, sebab mengganggu yang lain, mengganggu tetangganya di sampingnya. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Semua dari kalian bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian menjaharkan, mengeraskan bacaan kepada sebahagian yang lain di dalam membaca Al-Quran, khawatir mengganggu orang lain. Nah, tentunya dalam sholat berjamaah, nah, itu lebih bisa dirasakan. Tetangga kita di samping kalau misalnya kita baca dengan jahar, bisa terganggu bacaannya. Nah, makanya makmum tidak dianjurkan untuk menjaharkan bacaannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemarin kita sebut terkait dengan masalah apakah orang yang sholat sendirian atau dia sebagai makmum, dia memperdengarkan untuk dirinya atau sudah cukup sekedar dia menggerakkan lisannya walaupun dia tidak dengar bacaan itu. Nah, ini ada ikhtilaf para ulama. Yang masyhur memang dari mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, sebagaimana dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab karya Imam An-Nawawi, dan dinukil pula oleh beliau dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan, yusmi'u nafsahu wa man yalihi la yatajawazuhu. Imam Syafi'i berkata, dia boleh memperdengarkan untuk dirinya, ya, dan orang yang di sampingnya, jangan sampai lebih daripada itu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari madhab Syafi'i, mereka mensyariatkan untuk memperdengarkan bacaan sholat kepada dirinya sendiri, kepada dirinya, minimal itu. Nah, dan sebagian pendapat ulama, ya, mengatakan, dan ini dinukil dari ulama Malikiyah, bahwasanya cukup sekedar dia menggerakkan lisannya walaupun dia sendiri tidak dengar. Ini ada dua pendapat ulama, ya, kalau memang sebagian ingin memperdengarkan untuk dirinya sendiri, maka silahkan, hal tersebut diperbolehkan. Tapi kalau dia mencukupkan dengan menggerakkan lisan tanpa harus memperdengarkan dirinya, maka itu pun tidak diingkari. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarhul Mumti', bahkan beliau mengatakan tidak disyaratkan
untuk memperdengarkan bacaan untuk dirinya. Kenapa? Karena hal tersebut adalah amrun zaid, perkara tambahan dalam ucapan dan bacaan. Dan kalau ada tambahan butuh dalil, sementara kita tidak punya dalil akan hal tersebut. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sehingga dalam hal ini, ya, dalam hal menjaharkan dan mensirkan bacaan, bagi imam dia menjaharkan bacaannya, adapun bagi makmum dan orang yang sholat sendirian maka dia mensirkan bacaannya, imma dia hanya memperdengarkan untuk dirinya saja atau dia baca tanpa harus memperdengarkan kepada dirinya, yakni cukup gerakan di lisan saja, maka itu pun sudah cukup. Nah, yang salah, yang keliru apa? Kalau dia baca di hatinya, tidak ada gerakan di lisan, itu yang keliru. Nah, itu tidak dianggap bacaan. Sama kalau ada orang misalnya baca Quran atau baca zikir, kemudian tidak ada gerakan lisan, cuman dalam hati saja, ya, nah, itu tidak disebut bacaan namanya. Itu tidak disebut bacaan. Disebut bacaan kalau lisannya bergerak. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan itu dimaklumi, ya, pun secara bahasa, dalam bahasa Arab pun dimaknakan oleh para ulama, yang namanya membaca adalah ada gerakan minimal di lisan, minimal di lisan. Taib, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian perkara berikutnya yang disinggung di sini adalah terkait dengan jumlatun min akhta'ihim fil qiyam. Kumpulan kesalahan terkait dengan kesalahan orang-orang yang sholat pada saat berdiri. Ya, di sana ada beberapa kekeliruan dan kesalahan pada saat berdiri di dalam sholat. Nah, ini perlu kita luruskan, ya. Dan seseorang tentu saja melihat apa yang ada dan warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, karena Nabi SAW tegas mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, masalahnya sebagian orang terkadang salat tidak memperhatikan apa yang menjadi sunnah di dalam salat itu, apa yang dikerjakan dan diucapkan oleh Nabi di dalam salat itu. Makanya terkadang sebagian orang ada yang mengucapkan apa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, sementara yang diucapkan oleh Nabi tidak dia ucapkan. Ada orang sebagian yang dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sementara, ya, mereka melakukan apa yang Nabi tidak pernah lakukan. Ini masalah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perlu kita luruskan, ya, terkait dengan masalah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perkara yang pertama terkait dengan kesalahan-kesalahan tatkala berdiri di dalam salat, yakni masalah tarku raf'il yadaini indat tahrimah war ruku wa indar raf'i minhu. Meninggalkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangkit dari ruku. Kita tambahkan satu lagi, yaitu tatkala bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, atau bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat selanjutnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam mengangkat tangan ketika sholat, yang warid dari Nabi SAW, yang sahih dari Nabi SAW, ada 4 tempat. Ada 4 tempat di mana kita disyariatkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Dan ini dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, mengangkat kedua tangannya di 4 tempat ini. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Nabi angkat tangannya. Kedua ketika mau ruku, Nabi angkat lagi tangannya untuk ruku. Ketiga yaitu ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Nabi angkat lagi tangannya. Dan yang keempat yaitu tatkala bangkit dari rakaat kedua
menuju rakaat ketiga, atau bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat selanjutnya. Nah, ini 4 tempat yang sahih dari Nabi, sebagaimana kata Ibnu Umar, tempat di mana seseorang mengangkat tangan ketika sholat. Sebahagian ulama menyebutkan tempat-tempat yang lain, seperti ada yang menyebutkan mengangkat tangan ketika sujud, atau mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud menuju duduk antara 2 sujud. Ada juga yang menyebutkan itu. Ada juga yang menyebutkan mengangkat tangan setiap kali bangkit menuju rakaat selanjutnya. Ada yang memang menyebutkan hal tersebut, namun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan hanya pada 4 tadi. Selainnya hadis-hadisnya berputar pada hadis-hadis yang lemah dan dhaif. Nah, maka yang benar wallahu alam hanya 4 tempat ini saja. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga atau rakaat selanjutnya. Selainnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagian orang ada yang mereka meninggalkan untuk mengangkat tangan pada 4 tempat ini. Nah, kalau mungkin pada saat takbiratul ihram jarang kayaknya ya yang meninggalkan mengangkat tangan, pasti mengangkat tangan. Tidak ada yang, belum pernah saya lihat kayaknya yang sholat langsung sedekap, Allahu Akbar langsung sedekap, pasti mengangkat tangan ya kan. Nah, kebanyakannya begitu. Nah, hanya banyak meninggalkan mengangkat tangan pada saat mau sujud. Jadi pada saat selesai bacaan kemudian sujud langsung Allahu Akbar, tangannya diturunkan, tidak mengangkat tangan, ya kan. Nah, ini kekeliruan. Hadisnya sahih dari Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika mau ruku, sama ketika mau i'tidal. Sebagian ada juga yang meninggalkan Sami Allahu liman hamidah, ada yang meninggalkan mengangkat tangan, padahal ini sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Kalau misalnya sholatnya lebih dari 2 rakaat, sholat maghrib, sholat isya, sholat apalagi zuhur, asar, naam, ini kan lebih dari 2 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat ya sudah, berarti 3 tempat saja mengangkat tangan, ya kan. Kalau salatnya 2 rakaat. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat maka ada 4 tempat mengangkat tangan di situ. Nah, jelas ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebagian ada yang mengangkat tangan ya bukan pada tempatnya. Nah, seperti tadi ketika bangkit dari tasyahud, ketika bangkit dari rakaat pertama mengangkat tangan. Ini wallahu alam, walaupun memang ada pendapat sebagian ulama, tapi hadisnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan pada rakaat pertama menuju rakaat kedua atau pada rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Ya, yang sahih hanya apa? Dari rakaat kedua tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Menuju rakaat yang ketiga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang ada yang tidak mengangkat tangan berdalil dengan hadis. Loh, ada hadisnya. Katanya Nabi bersabda, "Man rafa'a yadayhi fis shalah fala sholata lahu." Siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam salat, maka tidak ada salat baginya. Ini hadis katanya. Nah, hadisnya apa namanya? Diriwayatkan oleh Al-Jawraqani di dalam Al-Abatil. Nah, di dalam kumpulan hadis-hadis batil. Ya. Dan disebutkan bahwasanya dalam rawinya ada seorang yang bernama Ma'mun bin Ahmad, yang orang ini kata para ulama ahli hadis yang mengkritik hadis, yang mengkritik para perawi hadis, dajjalan minad dajajilah. Ini orang ini dajjal, pendusta. Suka buat-buat hadis Nabi. Suka buat hadis-hadis palsu. Masa ada hadis begini? Jadi kalau ada yang mengangkat tangan tidak sah sholatnya itu menurut hadis ini. Padahal hadisnya palsu, batil.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ya alasan untuk tidak mengangkat tangan di dalam salat ya, khususnya pada 4 tempat yang tadi kita sebutkan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengangkat tangan di dalam salat ya pada tempat-tempat yang tadi disebutkan itu diriwayatkan dari banyak para sahabat. Bahkan dinukilkan dari 50 orang sahabat Nabi, seluruhnya mengangkat tangan. Termasuk dari 50 ini 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibnul Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Semuanya meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan ya pada saat sholat, khususnya di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Imam Al-Bukhari ya, menukil dari Al-Imam Al-Hasan dan Humaid ibnu Hilal ya, di mana mereka mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum, adalah para sahabat Rasulullah, mereka mengangkat tangan-tangan mereka di dalam salat. Walam yastasni ahadan min ashabin nabi duna ahadin, dan tidak ada seorang sahabat yang tidak melakukannya tanpa terkecuali. Semua sahabat melakukan hal tersebut. Lanjut Imam Bukhari mengatakan juga, walam yasbut inda ahlin nadhar mimman adrakna min ahlil Hijaz wa ahlil Iraq minhum al-Humaidi wa ibnul Madini wa ibnu Ma'in wa Ahmad ibnu Hanbal wa Ishaq ibnu Rahawai wa haula'i ahlul ilm min baini ahli zamanihim falam yasbut inda ahadin minhum ilmun fi tarki raf'il aidi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabah annahu lam yarfa' yadayhi. Imam Bukhari mengatakan tidak sabit di kalangan para ulama ahli fikih yang kami dapati mereka baik dari penduduk Hijaz ataukah penduduk Irak. Ini Imam Bukhari yang punya ribuan orang guru. Imam Bukhari itu bukan gurunya 1-2 orang, bukan 10 orang, bukan ratusan orang, ribuan orang. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengumpulkan ilmu yang sangat banyak. Nah, rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan dari ulama-ulama tersebut Al-Humaidi, Ibnul Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, yang seluruhnya ini ulama ya, dikenal di zaman mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menukil Nabi pernah meninggalkan mengangkat kedua tangannya. Bahkan tidak pernah dinukil dari seorang pun dari sahabat yang melakukan hal tersebut, yaitu meninggalkan mengangkat kedua tangan. Artinya mereka seluruhnya tatkala sholat mereka mengangkat kedua tangannya di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang sami'a haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mendengar hadisnya Rasulullah SAW fi raf'il yadaini fi iftitahis shalah, dia mendengar hadisnya Rasulullah tatkala Rasul mengangkat kedua tangannya pada saat membuka salat, wa indar ruku, dan ketika mau ruku, warraf minar ruku, atau bangkit dari ruku, ayatrukal iktida bi fi'lihi sallallahu, untuk meninggalkan mengikuti dan mencontoh berqudwah dengan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka banyak nukilan-nukilan yang disebutkan di sini ya, di dalam kitab ini. Ya, intinya bahwasanya dari perkara yang disyariatkan di dalam solat adalah mengangkat kedua tangan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, dan ulama mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan ini di dalam solat adalah dengan cara dia mengangkat kedua tangannya dan dia hadapkan ke arah kiblat. Diarahkan ke hadap kiblat seperti ini. Iya. Kemudian apa? Dia tidak membuka tangannya begini ketika takbiratul ihram, jadi bukan Allah, bukan begitu. Dan juga tidak merapatkan. Oh, kalau begitu bagaimana Ustaz? Biasa saja.
Iya, biasa saja. Tidak renggang, tidak rapat, tapi biasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, boleh sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu, ya. Dan boleh juga sejajar dengan daun telinga. Ini boleh. Nah, jadi boleh ditempatkan di sini sejajar dengan bahu dan boleh ditempatkan sejajar dengan daun telinga. Nah, itu semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu dilakukan baik pada saat takbiratul ihram ataukah pada saat ruku, ya, mengangkat tangan seperti tadi. Demikian pula bangkit dari ruku, demikian pula bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Nah, ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kesalahan yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah mengangkat tangan dan menurunkan tangan, yaitu sebagian orang tatkala dia berdiri di dalam sholat, dia tidak melakukan sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi dia irsal, menurunkan tangannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kalau di negeri kita mungkin aneh kalau ada orang yang begitu, karena kebanyakan orang yang sholat, walhamdulillah, mereka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, begini, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau di sebagian tempat, ya, seperti di daerah Pakistan, ya, justru yang aneh kalau ada yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu aneh. Karena madhab mereka irsal. Jadi pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, turun aja, baca Al-Fatihah, turun begini. Tidak bersedekap. Tidak bersedekap. Jelas ini? Nah, ini memang ada nukilan dari sebagian ulama, madhab ulama terkait dengan masalah itu. Memang ada. Ya. Namun jamaah sekalian, ada yang ekstrim. Ada sebagian orang, ya, mereka kalau tidak begitu, nah, dia anggap musuhnya itu yang bersedekap. Dan itu diceritakan juga, ya, oleh para ulama rahimahumullahu taala yang terjadi di Yaman dulu, ya. Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Naam, ketika beliau, ya, baru-baru datang ke Yaman setelah beliau belajar, ya, menuntut ilmu di negeri Saudi Arabia, kemudian datang berdakwah kepada kaumnya di Damaj, ya, disebutkan bahwasanya naam, awal-awal kali, ya, beliau banyak sholat dan di sekitar beliau banyak orang-orang yang bermadhab Syiah Zaidiyah, yang mereka memang madhabnya seperti itu, tidak bersedekap, ya, sampai ada yang menghardik beliau untuk jangan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi turun saja, diirsal saja, namanya irsal, menurunkan. Sampai ada yang seperti itu, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita katakan justru termasuk kekeliruan di dalam sholat kalau ada yang tidak bersedekap menaruh tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini, ya. Nah, kenapa? Karena telah warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah itu. Disebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahal bin Sa'ad mengatakan, kana an-nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulu al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi sholati. Ya, bahwa manusia, kata Sahal, sahabat Nabi ini, manusia diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Ya, tentunya Nabi. Karena sahabat yang bilang ini. Karena kalau sahabat yang bilang, berarti yang bilang siapa? Yang memerintah siapa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas diraknya, ya, di atas tangan kirinya di dalam sholat. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun hadis ini ada pembicaraan tentang sanadnya, namun sebagian ulama ada yang menguatkannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma'syaral anbiya umirna an nuakhira sahurona. Sesungguhnya kami para nabi diperintah untuk mengakhirkan makan sahur kami. Wa nu'ajjil fitrana, dan kami diperintah untuk menyegerakan berbukanya kami.
Ini dalam puasa. Kalau puasa, sahur diakhirkan, buka disegerakan. Kemudian kata Nabi, wa annumsika bi aimanina ala syama'ilina fi salatina. Dan kami juga para nabi diperintah untuk menggenggamkan, untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam solat, yaitu bersedekap seperti ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terkait dengan masalah ini sangat jelas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak terkait masalah itu. Makanya jumhurul ulama, bahkan jumhurus sahabah dan para tabi'in menukilkan hal tersebut dan menyebutkan akan disyariatkannya ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu bersedekap pada saat berdiri di dalam salat. Pada saat berdiri di dalam salat. Ada nukilan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan beliau memfatwakan untuk diirsal ketika berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak usah sedekap tapi irsal saja. Diriwayatkan dari Imam Malik. Tetapi Al-Imam Al-Baji yang merupakan ulama besar dari madhab Malikiyah, beliau menyebutkan bahwa ucapan Imam Malik memakruhkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maksud beliau sebenarnya ya untuk membantah keyakinan sebagian orang awam di mana mereka menganggap hal itu rukun dari rukun solat. Nah, itu tidak benar, karena itu bukan rukun solat. Rukun solat itu takbiratul ihramnya, rukun solat itu berdirinya, rukun solat itu baca fatihahnya. Adapun meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bukan rukun solat. Nah, untuk membantah ya anggapan sebagian itu ya, maka beliau mentaujih seperti itu. Ya, jadi ada alasannya sebenarnya, bukan beliau mengingkari. Nah, ini kata Al-Imam Al-Baji rahimahullahu taala. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yaitu seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dan ukuran tangan kiri yang diletakkan tangan kanan padanya adalah pada ar-rusuk dan as-sa'id. Nah, di dalam bahasa Arab tangan itu ada beberapa ya. Jadi kalau tangan secara umum bahasa Arabnya yadun. Nah, kalau pergelangan tangan ini namanya rusuk. Kalau antara pergelangan tangan sampai sini bahasanya sa'id. Nah, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Kalau dari sini sampai sini, anda ada kayaknya kan tangan semua namanya kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada nama-namanya, ada nama-namanya. Nah, di dalam solat disebutkan di dalam hadits wada'al yadal yumna ala dhahrihi ala dhahri kaffihi al yusra war rusuk was sa'id. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, dan itu antara rusuk pergelangan tangan ini sampai ke sa'id, ini pertengahan. Jadi kalau dari sini ke sini kan ini sikunya kan, nah, pertengahannya ini namanya sa'id. Nah, tangan kanan diletakkan di situ, berarti kayak begini, ya kan? Jadi bukan sampai begini, kayak orang kedinginan, bukan, tapi begini saja. Nah, ini yang benar jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW menggenggamnya begini, digenggam, dan ada yang menyebutkan cukup diletakkan. Dua-duanya boleh dilakukan, boleh digenggam kayak begini, digenggam, dan boleh sekedar diletakkan, boleh sekedar diletakkan. Yang bid'ah kata para ulama kalau dia menggabung, sebagian menggenggam, sebagian meletakkan. Bagaimana itu? Ya, maksudnya kata ulama, ini jari kelingkingnya dia lingkarkan dengan jari ibu jarinya kayak begini, kemudian 3 jarinya dia letakkan. Nah, ini katanya menggabung kalau begitu. Nah, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW kalau begini. Nah, yang benar apa? Pilih salah satu dari dua itu. Boleh sekedar meletakkan, boleh menggenggam. Boleh sekedar meletakkan dan boleh menggenggam. Jelas ini? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian masalah berikutnya. Setelah kita
tahu posisi bagaimana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang tangan ini diletakkan di mana? Di leher kah? Atau di dada? Atau di bawah dada? Atau di pusar? Atau di bawah pusar? Di kemaluan tidak ada. Yang ada apa? Di atas sedikit kemaluan, di bawah pusar. Di atas pusar, maksudnya di menutup pusar, kemudian di bawah antara pusar dan dada, dan di dada ada yang di leher, dan tidak ada yang di sini. Tidak ada yang di sini. Tidak ada riwayat atau dari ulama, ucapan ulama yang menyebutkan di sini. Kayak orang mau cabut pedang ya, tidak ada. Jadi yang perselisihan ulama yang di situ tadi. Nah, sebagian ulama menyebutkan, berdalilkan dengan hadis Wa'il bin Hujur. Mereka mengatakan bahwa tangan itu diletakkan di atas dada, kayak begini. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti ini, dan diantara yang menguatkannya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, diletakkan seperti ini. Sebagian ulama ndak, letakkan di bawah dada, antara dada dan pusar. Sebagian ndak di pusar, ada yang di bawah pusar sedikit, di atas kemaluan. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, sebenarnya hadis Wa'il bin Hujur ya, yang dikatakan dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani juga ada pembicaraan terkait dengan hadis itu. Ya, dan sebagian ada yang melemahkannya. Nah, hadis yang menyebutkan Nabi meletakkan di bawah dada itu juga lemah. Yang di pusar juga lemah, yang di bawah pusar juga lemah. Hadis-hadisnya. Kalau begitu di mana meletakkannya Ustaz? Nah, dalam masalah ini para ulama rahimahumullahu taala ya berbeda pendapat. Ya, dan yang wallahu alam yang lebih tepat dalam pembahasan ini sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwa al-amru fihi wasi'. Perkaranya luas, boleh di mana saja diletakkan. Ya, asal jangan di kemaluan, jangan. Dan juga jangan di sini, ya. Tapi di mana? Ya di mana saja, di dada boleh, kemudian di bawah dada sedikit boleh, di pusar boleh, di bawah pusar sedikit boleh. Jelas ya? Karena tidak ada dalil yang kuat di dalam masalah ini yang menyebutkan tentang di mana letak persisnya ya seseorang meletakkan di dalam sholat. Ya kalau begitu selama tidak ada dalil yang jelas, boleh di mana saja, tidak ada pengingkaran. Asal jangan di tempat-tempat yang tadi yang memang tidak ada pendapat ulama di situ. Nah, kalau kita lihat pendapat ulama, kita hanya terfokus pada yang mereka sebutkan. Jangan buat pendapat baru. Jangan berani membuat pendapat baru. Ya cukup kita terbatas dengan apa yang diucapkan ulama itu. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berucap suatu kalimat, suatu pendapat sementara tidak ada imam yang mendahului kamu. Nah, jangan berani-berani membuat pendapat yang baru, tidak pernah ulama salaf dulu atau ulama terdahulu mengucapkan pendapat itu. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, pendapat yang mengatakan boleh diletakkan di mana saja, kata Imam Tirmidzi itu pendapat kebanyakan para ulama. Ya, dan di masa ini seperti Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala Mujaddidul Yaman, beliau berpendapat boleh, perkaranya luas, boleh diletakkan di mana saja. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, masalah berikutnya terkait dengan kesalahan orang-orang yang sholat masih dalam posisi berdiri, yaitu meninggalkan doa istiftah. Meninggalkan doa iftitah pada saat mulai membaca, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, termasuk dari perkara yang disyariatkan adalah membaca doa iftitah di dalam sholat sebelum baca Fatihah. Ulama beda pendapat, baca Fatihah, baca istiftah ini apakah wajib hukumnya atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, dan jumhur mayoritas ulama berpendapat sunnah membaca doa iftitah. Ya kalau sunnah ya artinya bukan ditinggalkan. Ada sebagian orang yang memahami sunnah itu kan akan cuman sunnah Ustaz, tidak apa-apa ditinggalkan. Jadi seakan-akan sunnah itu ditinggalkan. Ya tidak begitu ya. Namanya sunnah ya semangat kita melakukannya. Apalagi orang yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah harusnya semangat mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun misalnya dia sunnah, hendaknya jangan ditinggalkan. Hendaknya jangan ditinggalkan. Apalagi sebagian ulama ada yang mengatakan wajib.
membaca doa iftitah. Nah, termasuk kekeliruan juga terkadang sebagian orang memahami kalau dalam sholat wajib katanya baca doa iftitah, kalau dalam sholat sunnah ndak harus baca doa iftitah. Ya, sebenarnya memang ndak ada keharusan, ndak ada kewajiban menurut pendapat jumhur ulama. Tapi membaca doa iftitah ini disyariatkan baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Kalau ditinggalkan dosa enggak Ustaz? Menurut jumhur ulama enggak dosa karena sunnah. Ya, tapi kalau enggak kita baca ya artinya hilang pahalanya ya kan? Meninggalkan sunnah itu saja. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula membaca isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, ini dari perkara yang para ulama mengatakan ini diwajibkan. Ini diwajibkan walaupun jumhur ulama mengatakan disunnahkan. Yang mewajibkan berdalil dengan ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, nah, termasuk bacaan Quran yang pertama kita baca dalam solat kita surat Fatihah, ya kan? Nah, kalau kamu baca Quran maka fasta'id, ini perintah, amr. Dan amr ini yufidul wujub pada hukum asalnya, memberikan faedah kewajiban. Perintah dia, fasta'id billah, minta kamu perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yakni baca apa? Baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitoni ar-rajim. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ditinggalkan. Kalau baca bismillah ini insyaallah jarang yang meninggalkannya. Jarang yang meninggalkannya. Membaca bismillah itu dari perkara yang bahkan bagian dari surat Al-Fatihah menurut pendapat sebagian ulama, ya kan? Menurut pendapat sebagian ulama, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama di surat Al-Fatihah. Walaupun yang kuat ayat pertama di surat Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi bukan artinya Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca dalam sholat. Bagi imam, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sirran, dengan disirkan. Nah, yang dia jaharkan apa? Pas membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diingkari kalau ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, karena itu ada juga pendapat sebagian ulama terkait masalah itu. Nah, itu bukan tempatnya di sini, nanti di tempat yang lain akan kita bahas insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini terkait dengan kesalahan-kesalahan di dalam berdiri di dalam sholat, dan masih ada beberapa perkara yang lain yang kita akan sebutkan insyaallah taala ya dalam pembahasan kitab ini. Naam, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.